Bentar ya, ini lagi azan sebentar. Baik, selamat sore kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, Dengar, Bu. oke, baik. Dengar, Bu. Kita ketemu lagi di persiapan PKL. Saya lupa terakhir kali kita ketemu tanggal berapa ya? Ada yang ingat? Minggu lalu kita ketemu nggak? Ya. Oh, sebelum? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Oh, 24. Oke, 24 ya. Berarti pas 2 mingguan ya, kalau nggak salah ya. 4, iya, 2 minggu kurang sehari ya. Baik, sesuai dengan janji saya waktu tanggal 24 lalu saya bilang saya minggu
minggu pertama Februari tidak bisa laksanakan pertemuan karena masih persiapan untuk upload dokumen akreditasi dan alhamdulillah Jumat kemarin setelah seminggu lembur ya. Tanda tangan. Iya. Jadi untuk lampiran yang tadi kan Ibu ya? Iya, Iya. iya. Itu nggak tahu, perlu di scan nggak? Saya nggak tahu Pak. Ya, ya. Apa namanya minggu lalu juga sempat beberapa mata kuliah memang ditunda dulu ya, sambil tentunya menunggu eh, apa proses melaksanakan bimbingan dengan pembimbing dosen pembimbing lapangan. Jadi pembimbing itu ada dua, yaitu pembimbing dosen pembimbing PKL atau dosen pembimbing magang, dan satu lagi nanti adalah dari instansi yang bertindak sebagai pembimbing lapangan atau instruktur atau mentor ya. Jadi ada dua. Nah, mungkin nanti saya juga akan mencoba mensosialisasikan ya. Memang ini kalian bisa mulai mencoba mengisi eh, apa sistem informasi yang sebenarnya belum kita launching, tapi karena beberapa orang mahasiswa kan tentunya sudah melaksanakan bimbingan yang sudah mulai menuliskan proses bimbingannya di situ ya, supaya saya juga nggak input satu-satu. Terus terang kalau di Kandila itu saya harus input satu-satu, lumayan harus buka akun kalian satu-satu, terus saya input satu-satu, kita agak repot juga ya, text time juga ya. Nah itu, jadi harapan saya hari ini saya sudah dapat informasi proses bimbingan kalian ya, sampai mana boleh nanti update-nya juga langsung diisikan di buku bimbingan. Kemudian yang kedua, saya akan menginformasikan mengenai eh, proses pelaksanaan mata kuliah konversi. Minggu lalu banyak dosen yang tanya terus, Bu, ini gimana? Padahal kan saya sudah ingat nggak sih, 2 minggu lalu saya sudah pernah bilang bahwa mata kuliah konversi itu tidak semuanya kita mulai di awal semester 118. Ingat nggak? Siapa yang ingat? Ingat nggak saya pernah menyampaikan itu? Ada yang ingat? Nggak ingat? Oh, saya kan bilang bahwa mata kuliah konversi itu tidak, kan kan saya sempat bilang ya, tujuan waktu itu Hernanda nanya lagi kan, Bu, kalau saya apa dapatnya MSIB terus ada magangnya, ada ininya, terus saya jelaskan namanya konversi itu pasti outputnya sesuai dengan outputnya, kan ada beberapa mata kuliah konversi ya. Mata kuliah konversi itu mungkin saya ini sebentar, saya buka yang kemarin ya. Ya, mungkin karena nggak pada nyimak kali ya. Harapan saya nyimak lah ya kalian. Nah, ini saya akan lanjutkan ya. Jadi ini tahap-tahapannya kalian sudah tahu. Tahap persiapan, kemudian nanti pelaksanaan dan pelaporan. Nah, sekarang mata kuliah konversi.
mata kuliah konversi PKL. Mungkin di awal kemarin tuh saya sempat bilang ini sudah saya buka mata kuliah ini, tapi kemudian ketika mata kuliah yang baru sudah ada kodenya saya ganti ya, mata kuliah konversi PKL atau MPKM. Untuk yang semester ini magang ya, ini magang. Ya, ini ada PKL sendiri, ini 6 SKS. Kemudian yang kedua adalah desain. Saya nggak tahu ini masih ada nggak ya. Sebentar. Eh, ini yang saya input, tapi nih kemudian ini kan udah keluar workshop ya. Nah, saya juga pernah menyampaikan bahwa kenapa dibuatnya sore-sore, karena ini mengantisipasi kalian nanti kalau sudah sudah kerja di lapangan. Nah, kecuali Bu Mutia atau ini studi khusus. Nah, ini nanti tinggal dipindahkan saja. Jadi ini ya, ini seperti ini. Bisa terlihat? Lihat, Bu. Nah, jadi ini pekerjaan kalian selama 6 bulan, 5 sampai 6 bulan, 6 bulan ya, itu akan diinputkan nanti ke dalam berapa mata kuliah nih? 6 mata kuliah ya. Karena kan tidak mungkin kamu tiba-tiba langsung di input PKL atau magang 20 SKS, tidak seperti itu. Jadi kita menginputnya dalam mata kuliah ini ya. Mata kuliah yang sudah disediakan atau dibuka oleh prodi ini. Harapan saya semua sudah mengambil mata kuliah ini, karena kalau misalkan belum mengambil, nanti Anda akan di tengah jalan itu sulit ya. Kalau misalkan, Bu, saya lupa gitu. Ini ada kejadian, ini hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Ini adalah masa batal tambah sampai tanggal 10. Kalian pantau, kalian pantau KRS kalian, karena ada angkatan 2019 yang merasa sudah 2 kali kejadian, dia itu tidak pernah menghilangkan mata kuliah tersebut dari KRS-nya, tapi ternyata hilang gitu, hilang. Termasuk ketika kejadian semester kemarin, studi khususnya dia itu hilang. Padahal itu, kalau hilang otomatis saya sebagai pengampu mata kuliah tidak bisa mengakses, tidak ada bisa menginput nilai kamu, walaupun sebenarnya nilainya sudah ada. Jadi yang pertama kali harus kalian pastikan adalah nanti di akhir-akhir masa batal tambah itu dilihat sudah adakah ya di akhir-akhir ya, di akhir-akhir apakah ada yang terlewat belum dimasukkan atau memang sudah semua. Kalau sampai terlewat, otomatis kami sebagai dosen pengampu tidak bisa menginput nilai kalian. Itu yang pertama ya, pastikan. Ini, nah, jadi
apa yang kalian kerjakan nanti itu pasti akan ada luarannya sesuai dengan nama mata kuliah di sini. Kalau PKL itu tentu menilai kalian bekerja di sana, ya. Kalian bekerja di sana. Kenapa 6 SKS? Karena hitungannya adalah kalian bekerja. Mana tuh saya sudah menghitung, kalian tuh kerja 6 jam sehari. PKL itu kan praktek. Praktek itu hitungannya adalah satu SKS-nya 170 menit. Kalikan 4 minggu, kalikan 4 bulan gitu ya. 16 kali pertemuan seperti itu. Gitu. Nah, itu PKL. Kalau 6 SKS berarti kamu harus berarti kamu gini, bekerjanya 6 SKS ya, berarti ini sama dengan 6. Kalau satu SKS itu berarti 170 menit gitu. 170 menit kali 170 menit itu per minggu. Berarti kalau 6 kali 6 terus kali apa namanya? Kali 16 pertemuan. Nah, ini berapa 6 ya? Benar nggak? Benar nggak? 170 kali 6 kali 16. Benar ya? Nah, ini satuannya adalah menit gitu. Jadi menit ya, ini satuannya menit. Berarti kalau dibuat ya gitu aja. Kalau jam berarti kamu 6 SKS itu berarti harus kerja sekian jam gitu. Kalau dibagi hari gimana tuh? Hari kerja ya. Berarti ini terus dibagi berapa? Bagi 1 jam itu 60 menit. Gitu kan ya. Berarti gimana tuh baginya? Dibagi 60 terus kalikan sehari itu misalkan kerja 7 jam. Sehari kerja 7 jam ya. Karena kan jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Kemudian eh, jam 13 sampai jam 16 atau jam 15. Misal sehari itu kerjanya 8 jam. Berarti kan ini. Bener nggak sih? Saya ada yang salah ya? Kok sedikit amat? Ya, nanti kalian hitung lagi ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian bekerja 16 16 pertemuan tuh kan 4 bulan ya, 4 bulan ya, itu dihitung aja itu. Jadi kalau kalau hitungannya seperti itu untuk yang prakteknya. Nah, nanti kalian itu di sana akan dinilai apa saja yang dinilai ya, tentu selama bekerja di sana keaktifannya gimana, penguasaan alat bagaimana, dan lain-lain. Itu akan dinilai selama proses PKL, dan ini nanti kamu pasti akan ada ujian PKL-nya. Itu PKL. Kemudian di sini ada perencanaan dan desain kegiatan. Nah, perencanaan dan desain kegiatan ini kalian nanti dituntut untuk membuat proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan tadi saya sudah ada memasukkan, tapi itu tidak seperti itu ya. Mungkin untuk saat ini silahkan buatnya seperti itu, tapi kan itu rencana atau desain kegiatannya belum ada. Nah, itu apa namanya? Itu menjadi satu mata kuliah tersendiri yang nanti outputnya tentu proposal dan desain kegiatan. Nanti ada ujian, ada ini apa namanya, penilaiannya selain dari proposalnya juga ada presentasinya. Kemudian untuk keterampilan komunikasi, nah keterampilan komunikasi ini apa? Ya. Nah, untuk keterampilan komunikasi ini kami memberikan kuliah kepada kalian untuk apa namanya, bagaimana berkomunikasi secara ilmiah atau berkomunikasi modern, dan
dan modern, maaf, ilmiah dan dipopuler gitu ya. Dan mungkin nanti apa namanya, akan dibahas juga bagaimana menulis beragam publikasi ilmiah, itu seperti itu. Kemudian itu di keterampilan komunikasi. Nah, di studi khusus ini nanti yang akan kami nilai adalah penguasaan teori ya, penguasaan teori tentang segala macam yang nantinya kamu akan apa namanya, pelajari di lapangan gitu. Kemudian workshop fisika. Nah, ini sebenarnya implementasi tentang alat ya. Ini penguasaan alatnya di sana, dan yang keenam itu produknya adalah laporan kalian dan publikasi. Nanti yang dibimbing di sini adalah bagaimana cara menulis laporan PKL-nya, dan bagaimana dan bukan bagaimana, tapi dan output kalian dari ini ya. Jadi nanti keterampilan komunikasi ini kan dibimbing untuk membuat apa tulisan ilmiah. Nah, nanti hasilnya akan jadi nilai di sini juga gitu. Jadi untuk saat ini meskipun keenam mata kuliah ini sudah dibuka, tapi tentunya karena ini adalah dalam rangka mewadahi kegiatan kalian, maka belum semuanya bisa dimulai. Misal mau belajar menulis laporan. Nah, mau belajar nulis laporan kan kalian belum dapat data, ya kan? Mau menulis publikasi. Nah, publikasinya kan juga belum ada data. Maka otomatis untuk yang nomor 6, saya mulai dari nomor 6 dulu ya. Nomor 6 otomatis belum bisa dimulai. Jadi mohon ketua kelas atau PJ mata kuliah yang nomor 6 tidak perlu buru-buru mengajukan ya ke dosen, Bu, kapan kita mulai ya? Balik lagi, saya waktu itu sudah pernah menyampaikan bahwa tidak semua mata kuliah konversi ini sudah langsung dimulai di awal. Nah, kemudian yang workshop fisika. Nah, workshop fisika juga sekarang mau dibahas apa? Wong kalian juga eh, belum datang ke tempat PKL-nya gitu kan? Nah, jadi otomatis belum bisa dimulai. Kemudian studi khusus 1. Nah, studi khusus 1 ini juga akan mengupas tuntas tentang teori-teori yang kamu pelajari di sana, atau implementasi dari teori dan lain-lain yang terkait dengan PKL. Maka kalau kamu belum tahu apa yang mau dikerjakan, ya nggak bisa juga menuliskan yang studi khusus 1. Kemudian, jadi ini 4, 5, 6 ya belum bisa dimulai selama kalian memang belum apa namanya, belum melaksanakan kegiatannya. Nah, kemudian yang bisa dimulai yang ini keterampilan komunikasi, karena kan ini sifatnya umum ya, yang untuk publikasi dan lain-lain itu nanti terakhir gitu. Kemudian perencanaan dan desain kegiatan, makanya saya sempat bilang ke Arsian bahwa ini bisa kita mulai minggu ini. Nanti mungkin kelasnya digabung dulu, kelas saya sama Pak Esmar. Dan ini juga tidak langsung kalian otomatis membuat proposal, bisa jadi menyesuaikan dulu ya. Mungkin yang diajarkan baru bagaimana menulis yang di awal-awal gitu ya, di latar belakang dan lain-lain. Kemudian yang nomor 1, ya sebenarnya nomor 1 kan tadi saya sudah sampaikan bahwa nomor 1 itu yang kalian akan nilai adalah proses kalian PKL. Tapi juga itu kan kalau nanti dinilai oleh si uh, apa pembimbing lapangannya. Nah, untuk menuju ke sana maka kalian butuh bimbingan kan. Nah, butuh bimbingan, makanya saya buka kelas sesuai dengan pembimbingnya gitu ya. Jadi kelasnya nanti tidak kemudian dijadikan satu seperti itu. Ini sebenarnya dalam rangka mewadahi kalian melaksanakan bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing kalian gitu. Jadi bisa jadi misalkan di sini ya, ini hari Jumat ya, ada PKL-nya bimbingan ini Widya, Umi, Sunario, dan Haris gitu.
Tapi di sini kok ada Haris lagi, ya ini bisa apa namanya? Kan ada yang masuk ke instrumen, ada yang masuk ke komputasi. Ya terserah nanti pilihnya di mana. Asalkan jangan ini diambil nanti kalian jadi jadi bengkak SKS-nya. Jadi di sini bukan kemudian saya ada kelas Bu Umi ada kelas ini ada kelas secara bersamaan, tapi ini saya memfasilitasi mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa bimbingan Bu Umi, Pak Sunaryo dan Pak Haris untuk apa namanya untuk bimbingan di hari itu atau di hari lain terserah. Yang penting kenapa saya jadwalkan seperti ini karena untuk masuk ke siakat itu memang syaratnya harus dijadwalkan begitu. Ya, syaratnya harus dijadwalkan. Dan kenapa ini cuma 1 jam saja? Ya, karena prakteknya memang nanti kalian bukan di sini, tapi kalian ada eh, di tempat PKL ini hanya supaya kalian bisa input mata kuliah di siakat. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sekali lagi bahwa ini yang saya merah-merahin ya, ini belum bisa mulai dari sekarang karena ini sangat berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan dan ini kenapa saya taruhnya di eh, apa namanya? Saya taruh di jam-jam sore ya karena satu ini kan antisipasi ketika nanti kalian sudah mulai PKL kan pagi sampai sore kalian pasti akan apa namanya kalian akan em, ada di tempat PKL. Jadi ini pun nanti masih bisa disesuaikan gitu ya. Masih bisa disesuaikan. Nah, kalau yang ini nanti kita akan kebut di awal-awal pertemuan seperti ini. Sekali lagi minggu lalu memang belum mulai karena emang nggak ada waktu ya buat ngajar saya gitu kan. Saya sampai Esmar ada di lantai 10 gitu. Itu. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Jadi sekali lagi untuk PC mohon tidak terus-terusan menghubungin ininya ya eh, dosen pengajarnya ya. Kalau yang PKL itu bukan berarti hari itu ada kuliah, tapi itu untuk mewadahi kalian em, melaksanakan bimbingan dengan dengan dosen pembimbing. Justru saya sering mungkin nanti koordinasinya kita akan ngumpul bareng-bareng seperti ini, tidak eh, per kelas yang kecil-kecil itu. Per kelas yang kecil-kecil itu untuk itu tadi untuk diarahkan sesuai dengan masing-masing pembimbing. Silahkan, saya nggak tahu kalian mendengarkan atau tidak, saya tidak tahu kalian paham atau tidak kalau tidak ada respon dari kalian. Oke, yang lain? Sepertinya belum ada. Ini belum ada, Bu. Sepertinya belum ada. Paham tidak yang saya jelaskan tadi? Paham, Bu. Cukup paham tidak? Cukup apa namanya? Masih bikin bingung atau cukup paham, cukup mudah dimengerti? Nggak ada pertanyaan. Tanya paham atau enggak gitu. Cukup paham, Bu. Ada pertanyaan tidak? Bu, saya izin bertanya, Bu.
Ya, Kan tadi yang studi khusus itu kan menunggu PKL dilaksanakan gitu ya Bu. Nah kan belum tentu juga semua mahasiswanya gitu serentak kegiatan PKL kegiatan PKL-nya tuh udah mulai gitu Bu. Mungkin ada yang sudah atau ada yang belum. Nah itu menunggu semuanya serentak atau gimana ya Bu? Terima kasih Bu. ya, baik. Jadi saya share lagi. Maaf ya, jadi kelihatan nih. Nih. Ini, jadi ini untuk yang workshop fisik, untuk yang mungkin gini aja ya. Kita ini kan Februari ya, Februari. Nah, saya mau nanya, rata-rata dari kalian itu apa namanya? Rata-rata dari kalian itu sudah sampai mana proses mencarinya? Oke, udah. Nanti saya gini. Oke, ada lagi yang lain? Informasi yang lain? Update atau informasi? Nanti saya memang akan apa namanya? Akan membuat tagihan ya, entah itu di Epsilon, entah itu lewat Google Form ya. Siapa coba di data eh, sekarang coba tulis di ini dulu, tulis aja di chat room. Siapa yang sudah ada misalkan eh, di sini bulan ini sampai ini coba segera buat yang sudah supaya saya nggak tahu aja kalian prosesnya sampai mana gitu. Paham? Oke. Nah, saya kalau saya hitung, ini kan kita minggu kedua ya, satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, mungkin nanti kita akan eh, mulai, oke, 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 ya, oke. Jadi mungkin saya akan berdiskusi dulu sama Bapak Ibu dosen ya, karena besok kami akan adakan rapat koordinasi dan eh, mungkin paling cepat itu perkuliahan untuk terutama untuk yang studi khusus ya, punya studi khusus itu hanya satu ya teman-teman, hanya satu. Ini pokoknya eh, ini bisa jadi lebih duluan mulai daripada yang ini dan ini. Kalau yang ini terakhir pasti ini bisa jadi nanti di bulan-bulan Juli sepertinya ya. Di sini di bulan-bulan Juli mungkin ya. Ini kira-kira saya tulis di sini ya. Kira-kira pelaksanaannya ya atau keterangan di sini mohon diperhatikan. Ini adalah untuk mewadahi proses bimbingan dan 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 apa? Dan eh, pelaksanaan praktek di lapangan. Di lapangan itu atau di instansi atau di industri gitu ya. Di instansi atau industri. Paham? Paham ya? Ya ini ya. Nah, sekali lagi
walaupun di sini ada nih, ada ini, ada PKL ini, gitu. Kemudian ada PKL ini, ada PKL Widya, ada PKL Umi, itu artinya untuk melaksanakan bimbingan, ya. Waktunya terserah kalian. Ini akan jadi kelompok-kelompok kecil. Kalau kita akan koordinasi, berarti nanti adanya di grup, ya. Maksudnya di grup besar. Nah, koordinatornya saya, di fisika koordinatornya saya. Jadi ini saya tuliskan lagi di sini. Koordinasi PKL akan dilaksanakan akan dilaksanakan secara bersama dengan Korprodi. Waktunya saya nggak bisa tentukan. Waktunya bisa jadi kayak gini tiba-tiba ini, mohon maaf ya, nanti kita sesuaikan aja waktu waktu untuk koordinasinya. Korprodi. Waktu menyusul, dan tidak harus setiap minggu, bisa jadi kayak sekarang kita kan 2 minggu sekali gitu ya, itu koordinasi. Tolong diingat-ingat ya, ini waktu. Tolong diperhatikan, mungkin tulisannya agak kecil, yang pakai HP tolong diperhatikan. Kemudian ini perencanaan dan desain kegiatan ini nanti akan ada kuliah output ini belajar bagaimana membuat proposal ilmiah dan rencana kegiatan. Output proposal dan desain kegiatan. Nah, ini nanti waktunya berarti mulai sekarang minggu kedua. Saya bilangnya minggu kedua semester 1, minggu kedua gini aja. Minggu kedua sampai minggu 8. Kalian hitung aja ya, minggu ini kan minggu kedua semester 118. Paham ya? Berarti nanti setelah UTS udah gitu. Kemudian otomatis ini nanti penilaiannya di situ ya, penilaian akhirnya di situ. Kemudian keterampilan komunikasi ini untuk pelaksanaannya ya sesuai dengan dosen, tapi di sini ya minggu tergantung ya nanti, karena kan ada publikasi segala macam, ada output 1 sampai sampai 16. 16 itu gimana tulisannya? 16 ini ya. Ini tapi ini nanti tergantung sama dosen pengampu ya. Tergantung dosen pengampu. Disesuaikan dengan dosen pengampu. Outputnya apa? Outputnya tadi apa? Atau ini bagaimana berkomunikasi pada media populer. Saya barangkali salah namanya ya, dan ilmiah. Nih ya. Gitu. Nah, studi khusus 1 ini tentu ini nanti akan outputnya adalah teori penguasaan teori dan bagaimana menuliskan tinjauan pustaka. Nah, ini pelaksanaannya ya. Ini pelaksanaannya saya masih menyusul, masih menunggu diskusi, tapi bisa jadi diskusi besok ya, tapi paling cepat mungkin setelah UTS. UTS ya. Setelah UTS mungkin ya. Setelah UTS.
waktunya nanti eh, di apa namanya, disesuaikan, waktu disesuaikan. Dengan dosen dan jadwal mahasiswa. Dan tentunya mungkin tidak harus setiap minggu sekali. Kemudian workshop ini adalah outputnya adalah penguasaan apa tadi, keterampilan alat atau software atau instrumen lain, dan bagaimana menuliskannya secara menuliskannya dalam suatu tulisan ilmiah, tulisan atau laporan ilmiah. Itu. Dan kemudian salah ya. Oh, maaf. Ini harusnya di sini ya. Terus ini adalah outputnya ini analisa laporan ya. Output laporan dan publikasi hasil dari PKL. Oke, sampai sini paham? Jadi ini kalau ini setelah UTS ya. Jadi kalau tadi ada yang nanya, Bu, kok beda-beda, ya udah, ini bisa jadi setelah UTS baru mulai. Otomatis kalau UTS itu kira-kira tadi saya sempat hitung ya, UTS itu kira-kira di akhir Maret atau minggu ketiga Maret, maka itu seharusnya semua sudah mulai kan, jadi nggak ada alasan dong, ya nggak? Nggak ada alasan, oh ya Bu, belum mulai. Ya, kemudian yang ini, ya, yang ini bisa jadi paralel ya, atau mungkin ini dulu baru ini. Paham ya? Nah, ini nanti waktunya semua menyusul. Nah, kalau yang ini bisa jadi karena ini laporan, maka bisa mulai nih Juni sampai Agustus. Ini ya perkiraan ya, atau Juli Agustus. Karena sudah di akhir-akhir. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Semua? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang gini, langkah apa yang sudah saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kalian apa namanya, kalian ngurus ini apa tidak. Nah, kalau saya lihat ini ada Siva, ada Jania, ada Salu, ada Raditya, ada Sebastian yang 2020 ya. Sudah cukup banyak ya. Ya karena memang apa namanya, ini semuanya langsung sama Pak Abu. Dan kalau tadi saya sudah bertanya ke Pak Abu, kan gini, pengajuan surat ini ya, pengajuan surat yang seperti ini kan kalian kan mengisi ini ya,
Nah, ini kan, ini berarti ini sudah nih ya, surat rekomendasi ini MBKM ya. Bukan ini. Yang bukan MBKM, maksud saya yang misalkan kayak gini. Misalkan yang kalian mau bikin surat pengantar PKL ya. Mau bikin surat pengantar PKL, itu ke instansi ya, misal ke instansi mana, misalkan mau ke instansi Kebril. Nah, kalau misalkan Kebril, kalian kan harus mengirimkan surat permohonan untuk ini membuat surat pengantar PKL. Nah, nanti ya nih administrasi ya, urusan surat pengantar PKL ya. Pengantar PKL ya, ini nanti kalian isi di Lambda surat ke pengantar PKL. Nah, saya sempat bilang ya, saya sempat titip pesan ke mahasiswa saya kalau misalkan ada nih, misalkan isi A, B, C, D sama-sama mau ke instansi yang sama, divisinya sama, itu suratnya cukup satu. Suratnya cukup satu. Satu aja, misalkan si A mengisikan di Lambda itu permohonan surat PKL atas nama ABCD, NIM-nya 1234 gitu kan, instansinya sama. Maka itu kita akan buatkan satu surat ke dekan atau ke WD 1 ya. Nah, itu akan muncul satu surat pengantar. Tapi kalau misalkan nih, misalkan ya, si Diva mau ngusulin ada 2 divisi. Nah, ada 2 divisi. Diva ngusulin satu surat, tapi ada 2 divisi. Divisi A dan B. Alamatnya ini. Maka kami hanya bisa memproses surat pertama dulu. Kalau surat pertama sudah keluar, sudah selesai, baru kami akan proses surat yang kedua. Aturannya seperti itu. Bukan aturan dari kami, tapi aturan dari dekanat seperti itu. Kak, kalau misalkan sampai ada 3 instansi, ya otomatis satu dulu baru selesai, satu dulu diajukan selesai, baru yang kedua diajukan selesai, baru yang ketiga. Nah, supaya lambdanya itu tidak berat, ini terus terang berat sekali ya. Tadi saya buka file, buka lambda kan agak sulit karena karena waktu itu semua ngusulin pra-transkrip sendiri-sendiri gitu kan. Itu jadi lumayan ininya Pak Abu agak kesulitan juga ya, harus satu-satu gitu. Kalau misalkan memang bisa dikoordinir, mendingan dikoordinir supaya kami menyelesaikannya juga akan lebih mudah. Jadi ini prosedurnya, isi di Lambda surat pengantar PKL-nya ya. Ini mohon diperhatikan ya, isi di Lambda surat pengantar PKL-nya, kemudian admin prodi akan ini jika memungkinkan untuk divisi yang sama dan pelamarnya itu kalian ya, pelamar lebih dari 1, maka surat ajuannya dibuat 1 saja gitu ya. Itu admin prodi akan memproses membuat surat ke MIPA. Nah, jika surat dari MIPA sudah keluar, maka akan kembali di-upload
di Lambda. Nah, pelamar atau mahasiswa bisa menggunakannya untuk melamar ke instansi. Tuh, itu ya, itu surat pengantarnya. Nah, sekarang ini buat yang belum. Yang belum ini ini buat yang belum tadi ya. Nah, sekarang buat yang sudah ya. Jika bagi yang sudah mendapat apa namanya, sudah mendapat tempat PKL ya atau magang, apa yang harus kalian lakukan ya? Yang harus kalian lakukan sebenarnya waktu itu saya sudah ini ya nih ya, sebentar ya. Nah, ini yang belum saya bagikan ke kalian ya. Ini mungkin nanti kalian bisa baca-baca. Ini masih yang lama ya. Ini masih yang tahun kemarin. Jadi ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nih, kelihatan? Kelihatan ya? Ini jika mahasiswa sudah keterima ini, mahasiswa melaporkan respon dari instansi. Jika keterima, ya, jika keterima berarti kan kalian tetap harus melaporkan dari instansi itu seperti apa. Apa namanya? Saya akan membuka ini ya, akan membuka di Google Drive atau kan tadi saya kan tadi udah bilang ya, saya akan membuat ini form lagi di Google Drive untuk respon kalian ya. Kalau misalkan hari ini sudah keterima, kalian ya melaporkan ini bukti keterimanya, bukti tanda terimanya, kemudian nanti prodi akan merekap dan akan membuatkan SK. Nah, sebenarnya ini SK ini saya jadinya agak sulit karena kalian kan keterimanya tidak secara bersama-sama gitu ya. Paling nanti SK-nya menyusul. Biasanya tuh saya akan mengirimkan, mungkin kalian tadi sempat lihat ya, ada berkas untuk Pak Pratondo gitu. Nanti saya akan bukakan berkasnya apa aja. Tapi kira-kira alurnya seperti ini. Jadi nanti kalian lapor ke prodi, prodi akan merekap dan kami akan atau saya akan membuatkan surat pengantar. Tentunya kan apa namanya, kemarin kan kita sudah sepakati bahwa kita PKL sampai 15 Agustus karena kan kalian butuh macam-macam. 15 Agustus sudah selesai semuanya karena waktu terakhir input nilai itu 21 Agustus itu untuk nilai PKL ya. PKL sama skripsi itu tanggal 21 Agustus 2023 gitu. Lewat dari itu kalian nggak bisa input gitu kan. Jadi nanti saya akan membuat surat bahwa PKL-nya itu paling apa namanya, harus selesai semua di tanggal segitu. Dan di situ akan dilampirkan pedoman teknis, kemudian akan sebenarnya dilampirkan SK. Cuman karena SK-nya itu menyangkut semua nama, itu yang nggak sulit. Mungkin nanti SK-nya akhirnya akan menyusul. Yang penting ada surat resmi dari prodi. Jadi nanti kalau misalkan kalian datang ke sana itu kalian tidak berlenggang apa namanya, tidak kemudian tidak membawa berkas, kalian akan membawa berkas dan berkasnya karena sekarang sudah luring ya, sudah luring. Biasanya berkasnya tuh saya kirim ke email, masing-masing pembimbing. Atau kami juga bisa sediakan berkas
apa namanya kertas. Kenapa sih nggak ini apa ya sekarang kan gini kalau kertas saya juga kalau misalnya dapat berkas kertas kayak gitu itu pasti akan hilang. Makanya apa namanya minimal kalian datang itu bawa surat yang dicetak itu surat ya. Lain-lainnya itu nanti saya akan kirim lewat email gitu. Gitu ya, paham ya? Jadi ini jika diterima mahasiswa tadi lapor ke prodi diterima di mana, nama pembimbingnya siapa atau instansinya apa, alamatnya di mana. Nanti saya akan membuat surat pengantar gitu ya, surat pengantar. Jadi resmi, kemudian nanti kalau sudah terkumpul semua, saya akan buatkan draft surat pengangkatan dosen pembimbing PKL dalam dan pembimbing luar. Nah, ini yang akan dikirimkan ke email ya, gitu. Paham sampai sini ini apa yang harus kalian laksanakan ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah tahap pelaksanaan saya akan cerita lagi tentang ini ya, tentang ini. Sementara ini dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Sementara sampai sini. Artinya kalian memang tidak bisa lepas gitu aja karena apa namanya? Karena ini kalian bekerja di sana, kalian bekerja di sana dan supaya komunikasi dengan prodi karena kan nanti kalau ada apa-apa saya yang akan menagih nilai, saya yang akan memberitahukan kapan mau ujian, format penilaiannya mana, itu saya akan berkomunikasi. Jadi jangan kalian bekerja dengan seenak kalian sendiri, kemudian di akhir nanti terus kalian nggak pernah datang kalau ada kuliah-kuliah seperti ini, nanti di akhir saat saya harus input nilai atau dosen lain harus menginput nilai, tiba-tiba baru kamu muncul, Bu nilai saya nggak ada gitu. Ya salah sendiri, kenapa ada mahasiswa yang seperti itu gitu. Terus, Bu ini gimana? Saya belum ujian, saya belum eh, dosen pembimbing lapangan saya nggak tahu format penilaiannya mana. Ya saya bilang loh kamu, Anda kan nggak pernah datang kuliah PKL, Anda nggak pernah datang kuliah studi khusus, Anda nggak pernah ngasih nama pembimbing Anda, gimana saya mau kirim gitu. Nah itu yang nanti akan membawa apa ya impresi yang buruk gitu. Gitu, paham ya? Paham? Ini ada Kak. Paham? Paham, Bu. Sampai sini? Paham Bu. Ada pertanyaan? Tanya dengerin. Ada pertanyaan? Oh, lagi dan lagi saya nggak tahu kalian ada di situ atau tidak ya. Silakan ada pertanyaan tidak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Tadi yang mengenai perhitungan apa ya, kayak konversi-konversi yang PKL 6 SKS, itu kalau semisal dari instansinya cuman bisa 3 bulan, itu gimana, Bu? Boleh apa enggak? Bentar ya. Baik, Bu.
Ya, eh, sebenarnya itu inilah daripada gini. eh ya, jadi gini. Kalau di BRIN memang sangat dibatasi ya. Kalau di Fakultas Teknik itu bahkan sampai atau di eh, di inian kami di grupnya PKL UNJ itu sampai ada yang untuk memenuhi yang apa namanya untuk memenuhi 6 bulan itu ada yang 2 tempat gitu ya, 2 tempat. Kalau menurut saya gini aja deh, pokoknya dijalanin aja dulu yang 3. Jangan 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 hanya pokoknya jangan hanya satu satu bulan. Eh, Memang kalau di fakultas lain itu wajib saklek 6 bulan atau 5 bulan, tapi terkadang kan kita sangat bergantung dari instansinya. Mungkin gini aja, kalau misalkan memang hanya disetujui 3 bulan, ya udah diambil aja dulu. Nanti misalkan di apa namanya di tengah jalan bisa diperpanjang atau di ini kita urus lagi gitu aja. Ya, kan sebenarnya sih kalau dari univnya itu memang wajib ya tadi sesuai dengan perhitungan tadi saya lupa mungkin tadi saya salah ngitung ya eh, tapi hitungannya kenapa jadi 6 SKS itu karena apa namanya karena tadi hitung-hitungan jam-jam kerja gitu gitu ya. Ini menurut saya kalau misalkan memang udah nyari-nyari ternyata baru ada yang ngasih 3 bulan, ambil aja gitu 3 bulan ya, ambil aja dulu gitu, nanti kita pikirkan lagi. Baik, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Mm-mm. Ada lagi? Nah, mungkin saya kalau nggak ada, saya mau ini ya, mau menginfokan supaya kalian bisa mulai apa namanya, mencatatkan mencatatkan ini, mencatatkan proses bimbingan kalian. Kalian nanti coba ya, kelihatan ini? Mm. Nah, kalian coba nanti buat akun di sini ya, buat akun di sini. Lihat ya, ini saya. Dan akun ini setelah kalian buat nanti tunggu sampai saya ACC dulu ya. Oke. Semua boleh silahkan kalian isi ya. Ini saya sampai keblokir karena saya berkali-kali mencoba dengan ini yang beda-beda ya. Ini eh jadi nanti kalian daftar dulu ya. Sudah bisa dibuka? Bisa. Nah, kalian daftar dulu ya. Nanti di sini daftar sebagai mahasiswa. Nah, nanti saya tunggu saya konfirmasi dulu ya. Ini hanya saya bukakan seandainya nanti kalian sudah daftar. Yang harus kalian lakukan adalah, kelihatan ya ini ya. Ini ya. Oh ya, ini saya mau infokan ya. Saya mau infokan bahwa di fisika itu kan banyak sekali aplikasi ya. Untuk Anda ketahui saja, ini kami membuat aplikasi ini dan
menyimpan data-data kalian itu di server luar kampus ya. Dan ini kami bukan gratisan, maksudnya kami sewa server yang cukup besar dan cukup mahal. Makanya kita sama-sama kayak tadi itu ya, 2020 itu berhasil membuat di Lambda itu kemarin apa namanya loadnya sangat besar dengan ketidakbijakan kalian sebenarnya ya. Semua ngusulin semua ini jujur ini bukan gratisan dari kampus, ini kami bayar. Kami bayar sendiri, kami sewa sendiri dengan uang yang tidak sedikit ya, puluhan juta kami habiskan untuk menyewa server ya, walaupun untuk berapa tahun ya. Ini adalah kami sewa server tuh dari tahun 2018 atau 2017 waktu mau akreditasi. Ini adalah udah periode kedua gitu ya. Yang akan habis tahun berapa ya? 2022, 23, 24, 25 kayaknya akan habis. Nah, maka minta tolong kepada kalian untuk sama-sama menjaga supaya ini tidak cepat penuh. Ya, yang lama-lama nanti akan kami hapus gitu ya. Cuman kan sekarang kami sedang proses akreditasi, maka data-data itu tidak kami hapus dulu ya, data lama. Nah, sama-sama tolong dijaga gimana supaya awet. Awet itu maksudnya awet tempatnya enggak. Nah, ini apa namanya? Ini yang belum kami launching sebenarnya dari tahun kemarin sudah dibuat ya. Nah, nanti kalau saya mau jelasin buat kalian yang sudah daftar sebagai mahasiswa, nanti akan saya admit, akan saya approve, dan setelah di approve kalian boleh bisa masuk. Mungkin nanti silahkan kalian sekarang buat, nanti saya akan approve sebelum pulang. Nah, kalau misalnya sudah di-approve, kalian lihat sini. Nah, ini tolong menurut saya nggak usah upload foto lah ya, supaya nggak cepat penuh. Nah, ini nanti kalian isi. Nah, ini kalian isi ya. Ini diisi. Ada yang kalau nggak salah ada yang nggak bisa. Ini sudah bisa ya. Tanggal lahir sudah bisa diisi. Ini kalian. Ini mohon maaf ini karena saya nyoba aja ya. Coba aja. Sebentar saya Ada tuh passwordnya. ini ya. Nah, ini nanti kalian isi gitu. Terus diisi di sini. Nah, ini diisi dosen pembimbing akademik kalian isi sendiri, dosen pembimbing PKL kalian isi sendiri, dosen pembimbing skripsi kalau misalkan belum ada ya dikosongin aja ya, nggak usah diisi. Kemudian pembimbing 2 nggak usah diisi, terus kalian simpan ya, kalian simpan. Nah, kalian simpan. Nah, kalau sudah kalian simpan ya, kalau nggak salah passwordnya itu masih default ya, masih nanti kalian masuk pakai masuknya itu usernya itu pakai NIM kalian ya. Usernya itu nanti kalian pakai NIM, passwordnya itu kayaknya masih di default KWE123, KWE123. Nanti kalian bisa ganti password setelah. Nah, untuk saat ini mungkin jangan ganti password dulu ya. Nanti kalau misalkan sudah ini, toh ini informasinya juga tidak masih apa namanya masih bersifat umum. Nanti kalian bisa ganti setelah ini memang udah established. Nah, kenapa saya suruh kalian update sendiri? Karena ini saya terus terang di Candela kalau harus masukin satu-satu pegel ya, karena 70 orang saya harus input sendiri-sendiri. Nah, kalau ini kan kalian nanti input sendiri. Nah, terus kalian nanti bisa mengisikan apa namanya, mengisikan ini di sini, mengisikan kalian bisa mengisikan
apa bimbingannya di sini atau bimbingan ya. Nah, kalian isikan di sini bimbingan PKL. Nah, tinggal nanti tambah terus kalian tulis ya konsultasi, isi konsultasinya apa, catatan dosen ini nggak bisa karena nanti dosennya yang ngisi. Nah, di sini nanti kalian bisa untuk apa namanya untuk nanti misalkan mau ujian PKL segala macam kalian bisa nah ya kalian bisa mengajukan cetak. Nah, mengajukan cetak ini cetak kartu bimbingannya ada syaratnya ya, syaratnya berapa kali baru nanti bisa bisa apa namanya bisa dicetak ya setelah disetujui oleh pembimbing tentunya. Nah, seperti itu. Untuk saat ini kalian kan nggak perlu pengajuan kartu cetak, jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah pertama daftar, kedua ya daftar, setelah didaftar kalian isi profilnya, profil ini diisi lengkap ya, kemudian dosen pembimbing akademik dan dosen PKL yang kalian sekarang ini sudah ada semua, tolong dimasukkan gitu. Dan kalau sudah silakan mulai mengisi kartu bimbingan PKL-nya. Nah, kartu bimbingan PKL ini hanya diisi untuk dosen pembimbing PKL. Untuk instrukturnya nanti tidak di sini, disediakan di apa namanya kartu bimbingan biasa ya, tidak lewat sini. Gitu. Itu ada pertanyaan? Sudah mencoba? Sudah dicoba? Iya. Iya, harus daftar dulu. Oh, sudah bikin. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Kalau sudah bisa bikin password, ya berarti pakai password itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mulai, apa namanya, sudah mulai bimbingan, bisa dicatat di situ. Nah, ini sudah ada berapa orang ya, sudah banyak yang masuk. Ini Azah, sebentar. Siapa nih? Diva, Diva sudah saya accept. Salwa, Farhan Muhammad Rizky, Anet, Rofit, Nahari Ihsan, Azahra, Muhammad Rizky, Immanuel Senja, boleh dicoba untuk masuk. Oke, yang sudah daftar, sudah masuk, sudah saya accept semua ya, sudah saya approve ya. Silahkan bisa mulai mengisi profilnya. Sudah? Ada yang sudah mencoba masuk? Sudah berhasil? Diva, udah berhasil belum? Udah? Oke. Ya, silahkan di ini ya, dicoba untuk input gitu. Walaupun di situ memang sudah ada ini ya, ada untuk pengajuan surat, tapi jangan dulu apa namanya nanti saja. Nah, di situ sebenarnya lebih praktis ya, tidak perlu mengupload, Anda sudah bisa input di situ sebenarnya ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Jangan lupa untuk memberikan respon ini ya,
respon di Google Drive. Saya nggak tahu, mungkin nanti malam aja ya. Nanti malam saya akan ini buat isian supaya kalian bisa ngasih informasi ke saya dan bisa langsung diproses ininya, apa namanya, surat pengantarnya. Surat pengantar untuk PKL ya, bukan surat pengantar untuk minta izin ke tempat PKL. Jadi ada dua ya surat pengantar itu. Kalau buat yang masih proses mencari, berarti kan surat melamar ya, lamaran surat untuk PKL. Yang kedua, misalkan kayak tadi, siapa yang udah dapat Diva itu nanti surat apa namanya, surat pengantar. Yang satu sebenarnya surat permohonan mau PKL atau surat lamaran. Yang kedua adalah surat pengantar dari prodi untuk melaksanakan PKL di sana. Gitu. Ada dua ya. Paham? Jelas semuanya? Aduh, saya nggak ngerti ya, kalian tuh susah. Ditanya nggak jawab. Saya nggak jawab, di ini nggak respon, bingung saya. Ya sudahlah, nggak ada pulsa. Sudah cukup jelas, Bu. Baik. Sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi tadi masalah kuliah ya, masalah kuliah PJ. Tolong banget nih yang hadir dari awal kasih tahu. Kalian kan pasti ada grup ya, kasih tahu. Kalau perlu ini nanti saya kirim tentang kuliah-kuliah konversi tadi ya. Kemudian tadi mengenai surat pengantar. Surat pengantarnya ada dua ya. Surat itu ada dua. Yang satu surat permohonan PKL. Itu buat yang basis proses mencari. Dan yang kedua itu surat untuk pengantar dari prodi atau dari MIPA. Kayak tadi Diva ke tempat PKL-nya tadi. Nah surat itu dibuat jika memang apa namanya, instansinya sudah dapat, terus si mahasiswa tadi sudah ngasih informasi ke prodi, namanya siapa pembimbingnya atau instansinya mana, alamatnya di mana, dan melampirkan surat bukti terima tadi, ya. Kemudian setelah itu nanti kalian datang ke sana ya dengan membawa surat tersebut, gitu. Nah, berkas-berkas yang lain nanti akan saya kirimkan atau prodi kirimkan lewat email ke pembimbing yang di lapangan kalian. Ya, terus yang terakhir itu tadi untuk proses bimbingan kalian di kartunya itu sebenarnya ada Kandela ya, kartu bimbingan Kandela atau di sini. Tapi karena prodi udah punya yang baru, maka saya mencoba untuk memulai ya, daripada nggak dipakai-pakai gitu, mencoba untuk memulai menggunakannya. Silahkan kalian pakai ya. Kalian pertama harus daftar dulu. Kalau sudah daftar nanti akan saya approve. Kalau sudah di approve, kebetulan adminnya baru saya dan Korprodi ya, kalau nggak salah Pak Hadi gitu. Terus setelah di approve nanti kalian isi profile dan kalian mulai mencatatkan catatan bimbingan tadi, gitu ya, catatan bimbingan selama sudah kemarin-kemarin dengan pembimbing PKL kalian. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan hari ini. Mudah-mudahan informasinya bisa diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon diinfokan kepada teman-teman yang tidak hadir. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan lancar semua rencana PKL kalian dan proses PKL-nya. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.